Let's go. Balik lagi di podcast Malam Kliwon. Kalau di video sebelumnya kita di Kota Malang, kali ini geser dikit ke Jogja. Lumayan sih Pak kalau geser mah. Lumayan. Kita geser. berpindah itu, bukan Oke, geser. Siap. Geser tuh Malang Kediri gitu. nah itu geser. Kalau ini ngelancong Ya, lancong mah ke Peru. ke Venezuela. Nah, Hai Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan, nama aku Nurul Safitri. Tumben nih. emang kenapa? Nama lengkap. Aku adalah pendengar setia podcast Malam Kliwon. Semua episodenya udah aku dengerin. Setiap ada episode baru pasti selalu aku dengerin setiap pagi sambil aku kerja bungkusin paket. Karena aku punya online shop. Wah, mantep. Oke, sekian intermezzonya. Siap. Lanjut ke cerita. Jadi dulu almarhum mama dan almarhum nenek aku itu pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2007. Kalau kalian pernah dengar beritanya, kejadiannya itu pesawatnya jatuh di Bandara Yogyakarta Ya, dan nerobos pagar sampai masuk ke sawah. ya. Inisial pesawatnya adalah GI. Betul. Dulu waktu kejadian ini, aku ingat banget aku masih kelas 5 SD. Masih belajar pagi-pagi dan dijemput sama tante aku karena mama dan nenek aku kecelakaan. Lanjut ke cerita dari sudut pandang mamaku. Jadi sebenarnya nenekku nih emang asli orang Jogja. Kebetulan nenek aku waktu itu lagi di Jakarta dan mau balik ke Jogja. Sebenarnya mama dan nenek ini udah sering banget bolak-balik Jogja Jakarta berduaan aja naik pesawat. Dan setelah balikin nenekku ke Jogja, mama biasanya balik ke Jakarta sendiri juga tuh naik pesawat. Waktu itu ada dua pilihan, GI jadwal pagi hari dan maskapai LA jadwal siang hari. Awalnya mamaku nih maunya naik LA karena jadwalnya itu siang. Jadi mamaku mikir bisa rada senggang lah, nggak buru-buru. Tapi nggak tahu kenapa di situ nenekku kekeh banget maunya naik GI tadi. Nggak mau berubah dia, pilihannya itu aja pokoknya. Dia bilang dia mau buru-buru pulang. Ya udah, karena mamaku juga sayang banget sama mertuanya, akhirnya diikutin aja lah kemauannya. Mungkin di sini nenek aku nih udah feeling kali ya soal akhir kehidupannya. Aku nggak tahu kalau ternyata omongan nenek aku itu udah omongan feelingnya dia. Long story short, mamaku ini udah naik pesawatnya dan awalnya mamaku nggak ngerasain apa-apa saat take off. Tapi saat mau landing, mamaku mulai ngerasa ada yang gak bener. Pesawat yang dinaikin mamaku ini muter-muter terus di udara, gak kunjung landing. Sampai akhirnya ketika mau landing, aku kurang inget karena apa, akhirnya pesawat ini hampir berhasil mendarat dan mantul lagi sampai nerobos pagar pembatas airport. Akhirnya pesawat berhenti di persawahan dengan keadaan udah setengah terbakar. Di situ mamaku duduk di bagian ekonomi dan udah lihat kondisi di bagian bisnis class itu udah penuh api. Dan semua orang udah pada teriak ketakutan dan panik. Ketika orang-orang buru-buru keluar dari pesawat, mamaku itu berniat maju ke depan untuk nyari pramugari dan bantu bopong nenekku. Tapi mamaku kedorong sama orang-orang yang panik, chaos, dan akhirnya mamaku jatuh di lorong pesawat. Ya, mamaku jatuh terduduk di lorong pesawat sampai akhirnya mamaku keinjek-injek puluhan orang. Dan ini jadi salah satu penyebab kaki mamaku tuh patah. Akhirnya ada pramugari yang datang nyamperin mama mau nolong mama nih. Tapi mama cuma minta tolong sama pramugari untuk bantu bawa turun nenekku duluan. Karena nenek aku nih udah susah jalan, jadi perlu dibopong. Akhirnya nenekku berhasil turun duluan sama pramugari. Mamaku saat itu udah pasrah kalau emang akhirnya dia meninggal di situ. Tapi Allah masih sayang sama mama. Pramugari yang bawa nenekku tadi masuk lagi. Akhirnya mamaku dibopong sama pramugari itu. Mamaku turun dari pesawat dan ditidurin sama pramugari tersebut di sawah, tepat di dekat pesawat.
Pramugari itu izin ke mamaku karena dia mau masuk lagi ke dalam buat nolong orang yang lainnya. Mamaku mengiyakan. Akhirnya mamaku ditinggal sama pramugarinya. Posisi mama udah basah kuyup, full sekujur tubuh karena aftur bensin pesawat dan di dekat pesawat. Oh ya, FYI, nenekku alhamdulillah didudukan jauh dari pesawat. Jadi kalaupun pesawat meledak, nenekku aman. Lanjut, mama nih tahu kalau dia nggak kunjung pergi, pesawat ini bakal meledak dan dia bakal ikut kebakar. Dia udah nggak bisa bergerak karena baju dia udah basah aftur. Pahamlah kalau baju basah tuh pasti susah buat bergerak. Ya. Ditambah kaki mamaku udah sakit banget karena patah tadi ya diinjak puluhan orang itu. Mamaku udah pasrah lah. Sepasrah itu sampai mama tuh udah merem dan ikhlas. Tapi sekali lagi nih, Allah sayang banget sama mama. Tiba-tiba dia ngerasa ditarik. Posisi ditariknya mamaku nih telentang dan dia ditarik pakai 2 tangan. Dan 2 tangannya tuh diketiak. Jadi kayak narik orang pingsan gitu. Mama juga kaget karena dia emang udah setengah pingsan sebenarnya. Dia lihat ada cahaya putih yang narik dia dari atas kepala. Sedikit demi sedikit, anjir merinding gue. Sedikit demi sedikit mulai kelihatan siapa yang narik. Dan ternyata yang narik adalah almarhum kakaknya. Kakaknya udah meninggal lama banget, jauh sebelum kejadian kecelakaan pesawat itu. Pas sampai di ujung atau jauh dari pesawat, pas banget juga pesawatnya meledak dan mama pingsan di tempat. Pas mamaku pingsan, nenek meninggal karena serangan jantung pas pesawat meledak. Kalau diusut secara logika, mamaku itu lumayan gemuk, sekitar 90-an beratnya. Dan yang dia lihat itu bener-bener kakaknya yang badannya kecil. Jadi sebenarnya susah buat narik mamaku yang gemuk gitu ya, dan badannya basah dan berat. Apalagi kondisinya dia setengah pingsan waktu itu, pasti makin berat. Tapi si almarhum kakaknya mamaku ini yang bercahaya tadi dengan gampang narik mamaku. Bener-bener mama bilang semudah itu, ditarik dalam hitungan detik aja bahkan. Sebenarnya aku percaya nggak percaya sama cerita ini, tapi ya kayak gitulah kenyataannya. Karena sebelum pingsan mama inget banget nggak ada orang di sekelilingnya. Alhamdulillah mamaku di situ selamat dan langsung diangkat sama supir taksi yang ngebawa mamaku ke rumah sakit. Di situ bahkan supir taksi aja harus angkat dan bopong mamaku bertiga. Jadi nggak mungkin lah yang narik mamaku tuh sendirian tuh manusia gitu ya. Yeah. Aku nggak tahu lah cerita ini serem atau enggak. Tapi menurutku cerita ini bikin aku merinding sampai sekarang. Bukan karena hantunya ya, tapi keajaiban yang dikasih Allah buat mamaku untuk selamat sampai akhir. Walaupun aku kehilangan nenek di kecelakaan itu, dan akhirnya aku juga kehilangan mama karena kanker. Tapi pengalaman mamaku ini gak akan pernah bisa aku lupain. Ini di sini disertain link beritanya ya. Iya. Maaf ya bang kalau gak serem dan kepanjangan. Sukses selalu untuk PMK. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. 7 Maret 2007 insiden naas tersebut. Gue SMP tuh. Itu emang akhirnya meledak kali. Soalnya yang gue inget cuman keluar dari landasan 21, terus nabrak. 21 korban jiwa. Karena ledakan itu akhirnya. Oh iya sampai terbakar gitu ya. Oh iya. 21 korban jiwa hari Rabu. Dari tadi tuh gue nyari kan. Hari Rabu apa tadi? Tahunnya gue lupa. Hari Rabu tanggal 7 Maret 2007. Salah satu penumpangnya ada tokoh masyarakat waktu itu, ketua Muhammadiyah Bapak Din Samsudin, yang akhirnya sempat dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korban selamatnya gitu. Terus
tadi gue coba cocok logi kan, Hmm. gue coba cari aja gitu. Jadi si apa namanya, ada banyak sih ternyata di hari maksudnya 7 Maret 2000, tanggal 7 Maret tuh ternyata banyak banget apa namanya Tragedi. peristiwa sejarah. Oh. Yang pertama, insiden pesawat Garuda Indonesia jatuh. Mm-mm. Ya maksudnya tadi tergelincir ya. Dan itu pagi-pagi bener tuh, Iya pagi. jam 7:05. Terus juga ada mantan rektor UGM juga di situ. Lalu tanggal 7 Maret MPRS cabut mandat Soekarno. 7 Maret 667. 67. Iya. Lalu 7 Maret 1876 Alexander Graham Bell memperoleh hak paten telepon. Waduh, ini fakta unik nih. Dan 7 Maret 322 sebelum Masehi Aristoteles wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melayat gak? Itu katanya ada syukuran Gak sempet. boleh sama Hercules. Yang jaga Hercules. Aristoteles emang sejaman sama Hercules. Kali kita nggak tahu. Aristoteles Gitu. wafat ya. Terus gue pikir lagi ya, ini kan pesawat apa sih kode ya GA200. Terus tadi tanggal 7 bulan 3 2007 Mm-mm. 737 kode pesawat Boeing aja sih. dong. Boeing Boeing, 737 iya. B737 gitu. Gue juga penasaran sih tadi. Soalnya yang gue inget itu berarti 14 tahun lalu. Iya nggak sih? 2007 21. Iya. 14 tahun. Nah 19 tahun yang lalu itu maskapai yang sama sempat pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo, Pak. 2002. Iya 2002 berarti. Dan gue pernah ngobrol sama salah satu orang yang harusnya menjadi pilot di situ, tapi nggak jadi karena tiba-tiba dia diem. Kamu nanti yang siang aja gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bisikin. Pilot. Pilot, Pak. Akhirnya nggak jadi darat. Tapi nggak ada korban kan yang di Bengawan Solo. Wah lupa, gue nggak baca tadi. Gue inget peristiwa ini, cuman gue lupa endingnya tuh apakah meledak apa gimana. Soalnya seingat gue tuh cuman tergelincir gitu. Ternyata Tadi enggak kan ya. ada ininya. Iya. Bakar. Yang gue inget soalnya itu tergelincir, terus keluar dari landasan, nabrak, udah gitu. Sebenarnya dan mengurangi rasa hormat banyak banget sih cerita-cerita di balik kejadian atau kecelakaan-kecelakaan gini yang akhirnya bisa dikaitkan dengan ranah spiritual gitu. Kayak Sukhoi di Salak waktu itu. Sali yang cerita ya? Apa siapa ya? Ya tapi itu sebenarnya teknisnya ternyata dari 3 orang aviation enthusiast bisa dijelaskan gitu, dan rata-rata sama analisisnya. Itu kan analisanya. Itu kan faktor kecelakaannya tuh. Iya. Cuman maksud gue setelah Afternya, setelahnya. afternya. After effect. After event. After event mah ngamprak di trotoar Celeng. biasanya. Berarti tadi ininya ya, almarhum kakaknya yang menyelamatkan. Iya. Berarti omnya dia kali ya, Pak D-nya. Kalau Pak D yang itu cerita. sebutannya Pak D. Iya, Pak D-nya yang cerita. Iya, tapi nyokapnya udah meninggal juga cuy. Kanker. Iya benar. Neneknya serangan jantung di TKP. Ya, setelah Gara-gara di ini ya. ledakan. Ih, ya Allah, amit-amit. Udah Cil, nggak usah terbang dulu lo. Ya udah. Oh, dapat Jalan kaki aja, yuk. Sangon terbang lu. Ya. Si dapet. Berat sih. Cuman thank you ya buat semuanya. Thank you ya. Agak berat sih. When somebody love me, everything was beautiful. Dah, ya. Terima kasih ya.